Berarti kalau film ini nanti tayang ya, atau rilis ataupun nanti premier, saya yakin bener teman-teman punya perasaan lain kelihatannya ya. Jadi kayaknya gini nih, apa ini kan kayak reuni, kumpul, happy sih, ketawa, seru. Tapi pasti ada satu titik di mana yang rasanya apa ya? Mungkin bisa cerita sama kita apa yang rasanya? Kayak picture lock aja saya nangis. Tiga gue ini pasti nih. Sekarang ketika melahirin anak kedua, agak kurang air mata. Jadi air apa yang nambah? Tiga nih. Biar lebih. Sebetulnya nggak pengen cuman sampai situ aja sebenarnya gitu. Kita masih pengen lagi ada ke depannya entah apa gitu. Tora tadi kan bilang, mungkin ini jadi penutup yang manis buat teman-teman semua. Nggak mau ditutup Mungkin ya. Dari penutup yang manis yang Chapter kegiatan 1 yang sebelumnya gitu loh. Karena belum tutup dengan manis. Iya. Atau it's gonna be a good start untuk kalian untuk mungkin jangka yang lebih panjang. harusnya sih gitu. Kalau kepengennya sebegitu karena masih kayaknya banyak banget yang masih kita pengen lakuin Iya, masih pengen kita bareng-bareng. explore. Karena terus terang mungkin lingkungan, benar kata Bobby, ini lingkungan kerja yang paling enak banget. Yang luar biasa. Apa sih lo? Gue kan jadi gak nangis semuanya. Gue kan dibayar buat nangis. Sinetron. Gitu, jadi kayak itulah. Lingkungannya nggak ada yang bisa ganti. Setuju. Bahkan sampai sekarang pun kalian di mana-mana kan nih, udah kemana-mana kan masing-masing. Ini yang paling nggak bisa gantian gitu. Di antara semua ini mungkin saya sama Tora yang paling sering lihat hasilnya. Karena kan kita dari awal sampai sekarang kan ada picture lock, ada editing, ada apa. Tapi ngelihat hasil yang udah jadi ini, setiap lock saya terharu. Setiap ada hasil yang udah final nih, saya terharu gitu. Karena kayaknya buat kita berdua ini bayi nih. Bayi kita Kita gitu. semua sih sebetulnya baik ini. Saya pertama di belakang layar, terus ngerjain pekerjaannya juga. Saya rasanya kita mengerjakannya juga dengan hati gitu. Jadi luar biasa lah. Tapi jujur aja ya, semenjak Wika jadi produser, galak banget. Ada stres kucing gitu. Beneran. Makanya ditulis Ini ada yang jalan-jalan tonjok aja deh. Which is good apa enggak? Which is good dong. Cuman emang film yang lagi ngetren itu sebenarnya yang reuni-reuni. Seperti Star Wars kan bakal keluar nanti Desember. Pinter ya harinya ya. Saudara kita angle ya maksudnya. Nanti Itu kita juga keluarin ya. yang kedua juga ada lagi ya. Tapi ntar mau dibikin reuni Tomboy yang kedua juga. Ini Tomboy. Beda usia ya. Judulnya beda banget. Lu gak tahu. Gue juga nggak tahu. Bohong banget. Ya jadi kayak gitu ya rasanya ya. Gitu sih rasanya. Yang lain? Yang lain mungkin belum karena mereka belum lihat kan hasilnya. Paling pas dubbing ya, sempat kata dikit ya. Dikit banget. Kalau saya lagi. Ini lagi. Saya di film ini kan saya paling bungsu di antara semua yang ada di sini. Saya yang terakhir masuk, saya yang paling muda. Saya pernah ikutan beberapa program TV mungkin yang lain, cuman ya bukan berarti yang lain gak berkesan. Tapi karena ini pertama kali saya ibaratnya masuk di televisi, pekerjaan, terus langsung ketemu Extravaganza. Iya. Di acara apapun saya setelah program tadi, itu hasil didikan dari senior-senior saya yang ada di program itu. Sama seperti kalau misalnya kita ngomong sampai... tanya dia. Oh iya. Kasih. Udah waktunya dia ngomong. Sampai detik ini kalau orang nanya gitu, sampai detik ini kalau orang kenal saya, itu pasti selalu ngomongnya awalnya adalah acara itu. Gitu. Jadi ada embel-embel itu di belakangnya. Iya, nggak bisa dilepasin. Sampai di ujung-ujung gang Indonesia mana juga kalau ketemu, oh ini kamu yang di ini ya. Walaupun kita mungkin udah ada di acara lain, acara apa, tapi maksudnya tetap acara itu jadi orang pasti ngomong Edric yang ini kan gitu. Jadi kita pasti selalu nginget gitu, apapun yang udah kita lakuin bareng-bareng, kayak setiap hari dulu kalau misalnya lagi syuting kita bareng-bareng gitu. Itulah yang juga kayak gitu.
Iya. Tapi kenapa aku bilang ini mirip keluarga banget? Aku masih ingat kejadian yang salah satu yang nggak bisa aku lupain di program itu waktu dulu. Pertama kali Bandung ketika enggak, kalau itu yang Bandung. Cuman ketika pertama kali aku berhasil dengan uangku sendiri beli kendaraan pribadi. Keluargaku nangis. Tapi selain keluargaku yang nangis, ada Teh Tike, Kang Ronald, Kang Sogi, mereka ikut nangis. Bahagia hasil perjuangan. Omes sudah kebeli, udah Karena kita belum bisa beli dulu. Baru udah bisa beli. Nangisnya itu sebetulnya. Udah pakai. Naik travel Bandung Jakarta. Waktu Omes masuk senioritas sudah nggak ada. Saya masuk Waktu masih. Sogi sama Miki masuk ada Masih. senioritas. Waktu itu lagi zamannya iPod. Oh, masih iPod ya? kita beli iPod, mereka nggak boleh beli. Oh gitu. Terus mereka beli iPod yang model baru, pokoknya kita iPod yang agak lamaan, nggak boleh. Pokoknya yang masih baru nggak boleh. Gitu. Kayak sekolah ya? Kayak jenjang ini ya, kayak gitu ya? Tapi bercanda semua. Tapi itu kan senioritas itu. Kalau ini masih belum tahu iPod itu apa sampai sekarang. Email aja baru punya. Udah punya WA. Udah punya plat. Tapi kalau dulu saya pernah sekali waktu kita pernah ada satu acara saya berkesan sekali sama Omes. Jadi dulu tuh yang di acara itu yang paling berkesan buat saya itu ketika kita roadshow ke Bandung. Itu penuh sekali. Ada kali sekitar 80.000. Pokoknya Itu macet sebandung. itu bener-bener saya tuh di atas panggung tuh sampai merinding-merinding. Kita di bus aja sampai nangis-nangis gitu ya saking ininya. 80.000. Antara takut dan happy. Orang kata yang punya mallnya ini Mbak ngalahin Peter Pan. Hah, bayangin. Zaman dulu Peter Pan ya, bukan Noah ya. Belum, iya zaman dulu masih Peter Pan. Terus tiba-tiba si seonggok manusia ini bilang di antara 80.000 itu sampai merinding gue sialan. Di antara 80.000 orang ini ada saya nonton di situ. Dan terus dia bilang, tuh kan sampai merinding kan? Terus dia bilang dalam hatinya, dalam hati saya kata Omes, satu saat nanti saya akan ada di situ sama mereka. Dan kebetulan pas kita lagi nari-nari di atas itu kita tunjuk kamu. Iya, iya. Biar dramatisir gitu. Makanya WB dia kan. Perasaan gue nunjuk yang rambutnya panjang. Dia GR aja saya. Dia pas sebelahnya. Jadi pas Omes cerita itu saya tuh ih gila ya ternyata Terhura ya. terharu gitu. Dia Aku fans berat Mereka. program itu. Dari dulu, dari kecil nonton. Sampai bapakku almarhum dulu, karena aku kan seneng teater. Nonton sama bapakku almarhum di rumah. Sampai bapak ngomong gini, kamu kebanyakan main teater, main kabaret kayak mereka. Awas, yang kayak Aming. Tiba-tiba yang kejadian itu saya di jauh di belakang. Saya bilang dalam hati, suatu saat saya akan bareng sama mereka di atas panggung ini menghibur orang-orang yang sama yang ada di sini. Setahun kemudian itu terwujud, alhamdulillah. Saya sampai sujud syukur, semua pada ikut nangis, melukin. Dan yang paling lucu adalah peran saya paling banyak di program itu seperti Amin. Tapi buat live ya, maksudnya seru kan menemukan rekan kerja kayak keluarga, tempat di mana kalian bisa Kan berkarir. intinya dari kita nggak bakal tahu kita akan menjadi apa. satu keluarga seperti ini. Saya sendiri dari waktu itu 4.000 apa 7.000 orang, 8.000 orang waktu itu terpilih 4 orang doang gitu. Jadi ibaratnya kita nggak tahu. Pasnya lo ya? Kita nggak bakal tahu bahwa ini seperti apa. Omes sendiri juga kan dari berbagai kota, banyak kota itu puluhan ribu orang, akhirnya terpilih hanya 3 orang. Jadi ibaratnya ya kita jadi seperti keluarga ini ya memang sudah dipersatukan. Karena dulu juga kan kalau Edric cita-citanya tuh 2.
Kalau nggak jadi artis, jadi temennya artis. Dapat lah ya dua-duanya. Gila, high class. Dulu gue menang dulu, pertama Iya, aku kenal dia itu lagi belanja. Dia ikut gue belanja, dia udah belanja bareng rame-rame. Dia casting, Met. Terima. Dapat rezeki berarti itu ya. Jadi Mika nggak udah dia kan senang banget pertama kali pegang HT, inget ya? Oh iya, Ya benar. kan? Dia happy banget. Tapi Angga, perbedaan antara jadi kru sama pemain itu terlihat jelas. Saya baru ngerasain. Begitu main sama si Telkonya, wah disiapin kursi, diambilin aqua, wah mau apa, mau Nggak ada apa. bilang aqua. Begitu jadi kru, ada aja. Terserah gitu. Terserah, mau duduk di mana? Terus duduk aja sih, gitu. Itu perbedaannya. Karena kelihatan cuma banget. beda jam. Kalau siangnya dia main, Siangnya itu dilayani. Begitu dia nggak main, sorenya udah langsung. Beda jam doang. Suara suami takut kena galak. Gini nih, dari tadi juga posisinya nggak jauh dikit. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah ada hadir di Jasa Alvin. Jadi film ini akan dirilis 8 Oktober. Itu seluruh Iya. Indonesia ya. Sukses buat apa? Webek. The Wedding Bebek Betutu. Nama yang lucu ya. Hah? Udahan acara. Nanti ada lagi. Begitu saya keluar, kamu di sini aja. Besok ada. Nggak bisa lama dikit, jarang masuk TV nih. Terima kasih banyak, sukses buat filmnya. Ya. Semoga bisa jadi awal yang paling bagus buat teman-teman. Siapa tahu jadi serial nantinya ya. Ini hari berjumpa saja Safin, mudah-mudahan saja saya sajikan bisa membuka value lain dari mereka semua yang pernah berkumpul satu keluarga di program-program yang sebelumnya. Sekarang berkumpul lagi dan berkarya bersatu bersama untuk kita semua. Saya Alvin Adam, selamat malam, sampai jumpa. Thank you. Yeay.